Oke, jadi di materi kita kali ini di part kedua untuk melanjutkan membuat section yang di about. Tapi sebelum itu, gue ada yang lupa sebelumnya, itu membuat call to action-nya di sini atau button kayak get in touch. Sebenarnya bisa di atas sini atau di dalam sini juga. Sebelum kita bikin call to action-nya, kita akan membuat beberapa ini dulu settingannya. Kita settingnya ini kita ubah jadi 40 aja, paddingnya 40, atasnya juga 40. Terus kemudian yang ininya kita ubah juga makin dalam lagi ya. Nah, 80, ini juga 80. Oke. Untuk buttonnya kita bisa copy paste dari sini. Kontrol ini kita klik dulu, Ctrl C, terus kemudian kita masukkan di sini, Ctrl V. Nah, ini kenapa kita di sampingnya, karena ini sectionnya itu ada di bagian uh, keseluruhan yang ini masih umum, belum spesifik. Jadi kita Ctrl X lagi, terus kita klik bagian yang auto light yang ini, pastiin teman-teman udah select, kemudian klik Ctrl V. Karena ini jaraknya masih terlalu dekatan, kita copy paste, kita seleksi kedua ini dulu, header sama captionnya. Kita shift A lagi atau untuk menjadi auto layout. Ini kan nggak mungkin teksnya panjang-panjang banget ya teman-teman. Segini aja. Terus kita kasih jarak di angka 24. Nah, oke. Terus kemudian kita kasih ganti di sini call to action-nya bisa get in touch. Nah, terus kemudian kita jarakin ini ya agak lebih jauh 20. Kemudian appearance-nya atau radiusnya kita dikecilin aja. Diperbesarin. Nah, stroke-nya kita matiin. Ininya kita teksnya jadi warna putih. Nah, gini. Jadi sebenarnya bisa lebih banyak variasi lagi ya, atau bisa nambahin icon di dalamnya. Kemudian kita lanjut dulu, kita tarik ini ke bawah. Nah, seperti ini. Untuk di halaman about-nya kita bisa menambahkan suatu dokumentasi kita, misalkan di sini rectangle, karena ini masih section about ya, kita copy paste aja yang ini, kita copy paste di dalam sini, kita tarik ke samping dikit. Nah, kemudian kira-kira di halaman about itu kita bisa masukin apa aja gitu kira-kira. Sebenarnya kita bisa nawarin beberapa service. Jadi selain tentang ini, nah contohnya kayak gini, yang di website ini, contoh di sini. Nah, ada bisa kita bikin kayak gini juga. Berarti rectangle-nya kita hapusin aja. Kemudian tambahin rectangle di atas ya. Ini kayak untuk ikonnya gitu. Kemudian kasih radiusnya aja nggak apa-apa, kasih radius. Kita hapus. Kemudian ini kita ubah jadi 32 aja. Kita kecilkan. Kita masukin ke dalam. Ini mungkin teksnya nggak terlalu panjang-panjang juga sih sebenarnya. Secukupnya aja. Nah, seperti ini. Jadi yang diseleksi ini sama yang ini, rectangle sama yang ini. Misalkan tadi about-nya emang ke ranah spesialis ya. Jadi misalkan di sini commerce. Nah, kemudian kita copy paste lagi ke sampingnya. Jadi e-course dan seterusnya ya. Sebentar.
Nah, ini juga boleh sih pakai yang kayak gini. Berarti ininya kita taruh di bawah sini, taruh di bawah dikit. Sebentar ya. Records udah, sebelahnya misalkan eh, satu lagi misalkan travel app. Nah, ini seksinya lumayan bagus sih, kita bisa pakai yang ini. Ntar kita kembali lagi. Kalau kita copy paste di sini, misalkan pakai ChatGPT bisa ya buat nyari ini lead product design and art director. Nah, seperti ini kita kita tarik ke samping, mungkin bisa lebih panjang lagi ya. Lorem ipsumnya misalkan 8 sentence, jadi masih kurang ya. Oke, nggak apa, kita yang penting kita ini kita seleksi lagi, kita jadi auto layout. Kemudian yang ini sama yang ini juga kita jadiin auto layout juga. Oke, sorry. Ini kita copy paste sampingnya. Nah, untuk kita pindahin ke atas, ini kita tinggal seleksi keduanya, auto layout, kemudian klik yang bawah. Nah, misalkan ini kita hapus, kita ubah jadi 24 ukurannya, ini kita ubah jadi extra bold. Kemudian kita tambahin jarak keep-nya 12. Nah, kan kayak gini terlalu masih panjang banget teksnya sih. 32 terlalu gede juga. Nah, ini tinggal kita ubah jadi fill container lagi. Ntar diklik satu-satu, teksnya jadi fill container biar masuk ke dalam. Itu. Ini juga sama, fill container. Kayaknya judulnya nggak bakal sepanjang ini sih. Kita hapus-hapus aja, sekira-kira kita aja. Ini bisa kita kasih warna aksen. Ya, tapi kalau ini kita bikinnya warna hitam putih dulu aja. Oke. Kemudian kalau misalkan teman-teman dirasa udah bagus, oh ya kita tarik dulu lagi ke bawah. Wah, ini kita tarik aja ke samping. Kayak cara yang tadi sebelumnya, kita ketengahin, ininya kita tambahin 40. Kita tambahin color fill-nya, ubah jadi warna hitam. Oke, yang ini kita ubah jadi warna putih semua. Nah, ya sedikit warna keabu-abuan. Nah, ini penanda sampingnya. Terus nanti misalkan kalau teman-teman ingin nambahin kayak produk trusted gitu yang udah pernah kita kerjain, klien yang pernah kita kerjain, itu bisa banget kita tambahin di bawah-bawah sini. Misalkan aku tambahin contohnya logo Google, PNG. Nah, ini kita copy image, kemudian kita masukkan ke dalam sini.
Karena kegedean kita kecilin lagi teman-teman. Nah, ini di sini satu, copy lagi paste. Oke. Nah, ini tinggal kita cari lagi yang lain. Misalkan Traveloka. Copy image, kita masukin ke dalam sini. Ctrl V. Oke. Kemudian apa? Misalkan Gojek. Copy image, masukkan ke dalam sini. Ini tinggal kita tarik aja ke samping. Sorry. Ininya kita matiin dulu di lock ini. Kita matiin biar kita bisa tarik ke samping. Nah, gini. Ntar tinggal teman-teman ratain aja ya ukurannya. Yang kegedean tinggal kita kecilin. Nah, misalkan kayak gini. Terus kita jadiin auto layout. Nah, kita copy paste lagi ke sampingnya. Cari yang lain. Misalkan apa lagi ya? Pagoda. Copy image. Kita masukin ke dalam sini. Misalkan ini kalau bisa pakai yang kecil aja, yang semibol, ukurannya 48. Oke, kalau udah tinggal kita jadiin auto layout dulu. Ini sama yang ini jaraknya 84. Berarti yang ini kita pakai yang 24 aja. 24. Nah, kalau udah tinggal kita seleksi keempatnya ini. Tinggal di auto layout. Oke, kalau udah ini 64 kan jaraknya. Tinggal kita kasih jarak atas sama bawahnya itu tadi ini 40, berarti ini pakai yang 70 aja. Nah, ini tinggal kita di nolin aja gapnya. Di nolkan. Nah, ini kan jaraknya 72. Tinggal kita settingnya di sini 0. Oke. Karena ini tadi udah posisinya udah di tengah, dia akan otomatis di tengah. Kalau misalnya teman-teman ini apa? Ini kenapa nggak dipakai padding horizontalnya nggak 70? Kalau misalkan aku tambahin 70, dia akan yang kotak yang hitam ini dia akan masuk ke dalam gitu. Jadi kalau misalnya mau ubah 70 mungkin pakai yang ini. Jadi ini kan masih tengah ya. Nah, kalau misalkan ini dijadiin view container pasti ujung ke ujung. Makanya tinggal kita tambahin di horizontal paddingnya di angka 70. Nah, makanya dia langsung otomatis di tengah. Ini kita hapus aja layout grid nih. Misalkan mau nambahin lagi ini ke bawah satu lagi. Nah, nanti tinggal teman-teman tambah-tambahin aja, tinggal ganti-ganti. Terlalu jaraknya terlalu dekat, mungkin kita ubah di 44. Oh, salah. Yang ini dihapus aja. Ini kita ganti 32. Atau bisa pakai yang ini juga nih, yang kayak gini. Gitu. Ini cuman variatifnya aja ya guys ya. Oke, mungkin segitu dulu di episode kedua kali ini ya, cara membuat halaman about. Nanti kita lanjut ke halaman membuat galeri produk dan testimoni. Oke, see you in the next video.